Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan pembahasan kita mengenai wadah makanan dari plastik. Jadi wadah makanan dari plastik adalah plastik yang digunakan untuk mewadahi pangan, gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa plastik itu terdiri dari molekul-molekul pendek yang namanya monomer, ya. Kemudian dia akan berhubungan satu sama lain secara kimia membentuk rantai panjang yang disebut polimer. Jadi plastik itu terdiri dari polimer. Ada 7 polimer yang kita kenal, yaitu yang pertama adalah polyethylene tereftalat, ya. Jadi dia kita telah jelaskan bahwa adalah plastik yang kode daur ulangnya adalah dalam segitiga tulis ada angka 1 dan ada tulisan PET, polyethylene tereftalat, atau PT, sama saja ya. Nah, itu yang nomor 2 itu adalah plastik yang disebut high density polyethylene, yaitu plastik yang angka yang dikenal dengan angka nomor kode daur ulangnya 2 di dalam segitiga daur ulang, dan di bawahnya ada tulisan HDPE. Jadi di mana sih kita lihat ya, biasanya kita lihat begini ya, kalau ada kemasan pangan, apakah itu makanan atau minuman ya, itu kita bisa lihat biasanya ada di bagian bawah. Di bagian bawah kita lihat ada segitiga, ada gambar segitiga, kita lihat di dalamnya ada angka berapa ya, kemudian ada tulisannya apa. Itu adalah kode daur ulang, dan kemudian biasanya harusnya ada juga logo Tara Pangan, yaitu gambar itu gelas dengan garpu atau tulisan food grade ya. Jadi kalau Anda mau membeli kemasan plastik tapi tidak ada kode daur ulang dan kode dan logo Tara Pangan, itu jangan dibeli ya. Karena peraturan di dunia itu semua kemasan plastik harus mencantumkan kode daur ulang dan logo Tara Pangan agar kita bisa tahu plastik yang kita akan beli itu jenis apa dan apakah aman untuk mewadahi pangan ya. Sebab plastik itu bisa dibuat untuk sebagai bahan bangunan, sebagai bahan pakaian ya. Jadi kita ini membicarakan plastik sebagai kemasan pangan ya. Jadi kemasan kita tahu kenapa sih plastik kemasan pangan ini bisa berbahaya. Karena kemasan pangan ini untuk membentuk plastik sesuai dengan peruntukannya, biasanya plastik itu perlu diberi bahan-bahan tambahan ya. Jadi misalnya plastik yang bisa dipencet-pencet ya, kita mau mewadahi makanan yang bisa dipencet-pencet, misalnya saus-saus gitu ya, yang bisa dipencet-pencet. Nah, itu bagaimana supaya dia yang tadinya kaku bisa dipencet-pencet ya. Jadi biasanya diberi bahan tambahan. Apakah plasticizer, nah supaya dia lebih stabil, misalnya bisa dibawa kemana-mana tidak pecah, misalnya bisa dikasih stabilizer ya. Nah, bisa dikasih plasticizer ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan berbagai-bagai bahan kimia, logam-logam, sehingga bisa mencapai bentuk apa yang kita inginkan. Nah, masalah persoalannya jika plastik ini digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, misalnya plastik polyethylene tereftalat, plastik dengan kode daur ulang 1, itu diperuntukkan untuk 1 kali pakai. Jadi kalau kita memakainya lebih dari 1 kali, maka resiko bahwa monomer itu jadi potongan-potongan bahan kimia, molekul-molekul kimia itu bisa terlepas dan mencemari makanan yang diwadahinya ya. Nah, itu
karena itu kita harus melihat plastik ini nomor berapa sih ya, plastik apa sih ya, jenis apa, dan sifatnya seperti apa, apakah dan misalnya misalnya untuk plastik ini tidak boleh dipakai lebih dari 1 kali. Jika kalau kita pakai untuk berkali-kali, memang yang namanya monomer itu adalah molekul kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Jadi kalau dia terlepas, misalnya plastik nomor 1 itu terdiri dari monomer etilen tereftalat. Jadi kalau kita kalau terlepas, ya kita tidak bisa lihat gitu bahwa di dalam air ini misalnya ada monomer etilen tereftalat. Tetapi kita tahu bahwa eftalat itu bisa kalau dia bermigrasi, berpindah dari dia terlepas dari kemasan makanannya dan kemudian mencemari makanan yang diwadahinya, maka dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan. Ya, jadi misalnya ini botol PET, kita pakai 10 kali atau berapa kali, pokoknya lebih dari 1 kali, maka risiko bahwa polimer plastik ini dapat terlepas ke dalam air yang diwadahinya itu ada ya. Kalau kita mau bahwa botol ini tidak akan mencemari, tidak akan mengganggu kesehatan, maka kita pakai 1 kali saja. Nah, kemudian kita akan sambung dengan plastik nomor 4. Plastik nomor 4 ini adalah low density polyethylene, yang kode daur ulangnya adalah angka 4 dalam segitiga daur ulang, dan tulisannya LDPE, adalah low density polyethylene atau PELP, polyethylene PELD, polyethylene low density ya. Jadi polyethylene low density polyethylene ini fleksibel ya, plastiknya fleksibel, jadi bisa fleksibel, kuat, tahan kimia, dia tahan terhadap bahan-bahan asam, basa, alkohol atau ester. Kemudian dia tahan lama ya, jadi bisa disimpan lama, dan juga bisa reusable ya, bukan seperti polyethylene tereftalat 1 kali pakai ya. Kemudian dia translucent ya, tidak jernih tetapi dapat melalukan cahaya ya, dapat tembus cahaya, jadi translucent namanya ya. Kemudian juga dapat warnanya juga bisa opak juga ya. Kemudian low density polyethylene ini juga tahan panas, kemudian juga dia tahan dengan suhu dingin ya, tahan panas sampai 120 derajat dan tahan dengan suhu dingin sampai minus 80 derajat, mudah dibentuk, kemudian dia juga kedap air, dia waxy ya, seperti berlilin gitu, jadi agak kelihatannya seperti berlilin gitu ya. Biasanya LDPE ini adalah salah satu plastik yang aman ya, sampai saat ini adalah salah satu plastik yang aman. Biasa digunakan untuk kantong plastik, kantong belanja, kemudian kontainer untuk kontainer makanan, kemudian botol-botol yang lembek ya. Jadi botol-botol yang lembek karena dia fleksibel ya, jadi botol-botol yang lembek yang dapat ditekan ya, itu bisa ada kemungkinan adalah low density polyethylene. Kemudian juga dia dijual dalam lembaran ya, untuk membungkus makanan ya. Kemudian untuk botol-botol mineral juga, untuk botol jus, botol susu, botol yogurt dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya penggunaannya kurang lebih hampir sama gitu ya. Jadi dia adalah botol-botol yang lembek ya, yang bisa dipencet-pencet ya itu ya. Kemudian lembaran-lembaran untuk membungkus makanan, kalau kita mau kirim mau kirim buah atau kirim makanan kepada orang, bisa menggunakan bungkus dari polyethylene
low density polyethylene. Yang berikutnya ini adalah plastik nomor 5. Plastik nomor 5 ini adalah polipropilen. Polipropilen ini kuat, kaku, tahan bahan kimia, juga tahan minyak, tahan panas. Dia adalah plastik yang paling tahan panas. Dia bisa tahan panas sampai 160 derajat Celcius. Karena itu bisa dimasukkan ke dalam microwave dan bisa untuk dishwasher ya. Jadi alat pencuci piring ya, alat untuk mencuci piring. Jadi bisa dimasukkan ke dalam microwave ya, karena dia tahan suhu. Ini adalah plastik yang paling tahan suhu panas ya. Namun dia tidak tahan suhu terlalu rendah. Jadi kalau dia dibuat untuk kemasan pangan, kita masukkan ke dalam freezer, maka dia akan menjadi rapuh ya. Jadi jangan digunakan untuk kemasan makanan yang beku ya. Jadi kalau Anda mau, waduh ini makanan ini mau saya masukin freezer, ya Anda boleh pilih HDPE atau LDPE, tapi tidak memilih PP ya, tidak memilih polipropilen, karena polipropilen akan rapuh pada suhu kurang dari 0 derajat gitu ya. Nah, polipropilen ini juga tahan ya, selain tahan panas, jadi bisa disterilkan ya. Bisa untuk pangan atau yang dipasteurisasi, juga pangan yang disterilisasi. Dia tahan lembek ya, kemudian juga waxy ya. Jadi seperti berminyak begitu, seperti berlilin gitu ya. Bisa polipropilen ini ada yang bening, ada yang buram, dan juga ada yang berwarna ya. Nah, polipropilen ini dapat digunakan berulang kali, reusable ya. Kemudian tahan lama, durable juga. Kemudian dia ini tahan terhadap tarikan-tarikan gitu ya. Jadi kalau ditarik-tarik nggak patah atau nggak putus gitu ya. Polipropilen ini adalah sampai saat ini dianggap adalah plastik yang paling aman. Jadi kalau Anda ingin membeli plastik, kemasan pangan dari plastik, pilihlah, apalagi untuk makanan-makanan bayi, pilihlah dari polipropilen nomor 5 ini ya. Jadi dia paling aman untuk kemasan perlengkapan bayi. Dia bisa polipropilen ini bisa jadi botol minuman, botol jus, botol yogurt, juga buat sedotan ya. Sedotan itu kan kita sedot itu kan melalui plastik ya. Jadi paling aman polipropilen ya. Kemudian untuk kantong cereal, kantong chip-chip itu ya, makanan-makanan ringan itu ya, berbentuk keripik gitu ya, itu makanan itu paling aman dikemas dengan polipropilen ya. Polipropilen ini nomor 5. Ini adalah plastik yang paling baik ya, sampai saat ini, polipropilen. Jadi pilihlah plastik nomor 5 ini untuk wadah makanan bayi ya. Kemudian yang berikutnya adalah plastik nomor 6. Plastik nomor 6 ini adalah polistiren ya. Polistiren ya. Jadi kalau tadi yang nomor 5 namanya polipropilen, jadi monomernya propilen sambung-sambung jadi satu menjadi plastik ya. Nah, ini polistiren ya. Polistiren itu monomernya adalah stiren gitu ya. Nah, polistiren ini dapat ditemukan dalam bentuk keras ya, dalam bentuk solid ya. Solid itu artinya padat gitu, atau dalam bentuk busa ya. Dalam bentuk busa itu styrofoam, kita biasa sebut dia styrofoam.
Styrofoam itu sebetulnya 95-98% isinya adalah udara, ya. Karena itu styrofoam itu sangat ringan, ya. Polistiren ini adalah plastik yang sangat ringan. Nah, polistiren ini juga adalah plastik yang dipakai satu kali saja, ya. Jadi kalau Anda misalnya mau ada polistiren ini kan biasanya untuk wadah-wadah makanan satu kali pakai, ya, misalnya untuk gelas minum gitu, ya. Jadi kalau satu kali pakai sudah satu kali pakai, tidak digunakan lagi, ya. Ini adalah wadah makanan satu kali pakai, ya. Jangan digunakan untuk makanan berminyak. Jadi jangan digunakan untuk makanan berminyak, makanan yang berlemak dan alkohol, ya. Jadi polistiren, apakah dia yang solid, apakah dia yang berbusa, ya, yang kita sebut styrofoam, itu jangan dipakai untuk mewadahi pangan yang berminyak, berlemak, atau alkohol, ya. Terutama jika makanan-makanan ini itu berminyak, berlemak, dan alkohol, itu panas, ya. Dia dapat melepas stiren, ya, jadi dapat melepas monomer yang namanya stiren, ya. Nah, monomer yang namanya stiren ini dapat memicu kanker, ya, dapat memicu kanker, dapat mengganggu hormon reproduksi, juga dapat mengganggu hormon pertumbuhan, ya. Jadi stiren ini, monomer stiren, jadi kalau terlepas ke dalam pangan yang diwadahinya, maka dapat menimbulkan kanker, yaitu kanker limfoma, leukemia, kanker paru, kanker payudara, kanker prostat, kanker nasofaring. Nah, jadi namun ini polistiren ini, plastik polistiren ini adalah plastik yang sangat ringan, ya, apalagi dalam bentuk foam, ya, dalam bentuk busa yang namanya styrofoam itu 95-97% isinya adalah udara, ya. Jadi memang sangat ringan. Kemudian dia juga tahan air, juga tahan bahan kimia asam dan basa, ya. Nah, jadi dan juga jadi kita tahu bahwa yang dapat membahayakan kesehatan jika polistiren ini melepas monomer stirennya, ya. Monomer stiren ini menurut WHO, monomer stiren ini berbahaya untuk kesehatan jika dia ditemukan lebih dari 5.000 ppm part per million, ya, jadi lebih dari 5.000 ppm di dalam makanan, ya. Tetapi dalam beberapa penelitian mengatakan bahwa kalau kemasan polistiren ini, kemasan polistiren ini umumnya mengandung 0,55 ppm stiren. Jika dia memang terlepas, dia hanya mengandung 0,55 ppm stiren. Namun karena dia adalah plastik untuk satu kali pakai, jadi untuk tidak berisiko kita pakai aja satu kali. Kalau pakai satu kali maka resikonya ini kita memperkecil dari tidak ada, gitu, ya. Jadi dan ini memang polistiren ini adalah salah satu yang murah, ya, plastik yang murah, ya, karena plastiknya sedikit sekali, ya, apalagi dalam bentuk kemasan busa, ya. Jadi banyakkan udaranya, ya. Jadi memang dia harganya murah dan dapat digunakan untuk kemasan-kemasan yang kita ingin jaga suhunya, gitu, ya. Jadi untuk wadah makanan beku, ya, dan biasanya sendok, garpu, gelas yang sekali pakai itu banyak yang terdiri dari polistiren, ya. Baik polistiren, ya, biasanya polistiren yang solid, bisa juga yang busa, ya. Jadi itu adalah
kemasan makanan polistiren. Ya. Jadi dia itu bisa untuk wadah makanan beku. Ya. Jadi yang penting jangan satu kali pakai. Dan polistiren ini seperti juga PVC adalah plastik yang sulit didaur ulang. Ya. Plastik yang sulit didaur ulang, tidak seperti saudara-saudara plastik yang lain. Yang berikutnya ada plastik yang plastik nomor 7 ya. Di dalam segitiga daur ulang ada angka 7 dan ada di bawahnya ada tulisan PC, polikarbonat. Ya, polikarbonat. Kemasan dari polikarbonat ini bening ya, tahan benturan ya. Jadi kalau Anda mau membawa sesuatu yang bisa terbentur misalnya galon air ya, balon air atau kemasan air mineral yang dibawa terbentur-bentur, ini PC ini polikarbonat ini sangat ideal karena dia tahan benturan, dia tidak akan pecah, tidak akan patah ya, tidak retak ya. Kemudian polikarbonat ini juga selain kuat, dia tahan panas ya. Dia tahan panas sampai suhu 120 derajat Celcius. Jadi dia bisa tahan panas sampai 120 derajat Celcius dan dia juga tahan suhu dingin ya. Jadi tahan sampai suhu minus 40 derajat Celcius. Jadi kalau dibawa baik dingin dalam cuaca dingin atau panas dia tahan gitu ya. Nah, namun kemudian juga polikarbonat ini bisa digunakan untuk microwave ya, karena dia tahan sampai suhu 120 derajat Celcius. Jadi dia bisa dipakai dalam microwave ya. Jadi bisa untuk botol plastik, galon air, botol susu ya, macam-macam gitu ya. Namun polikarbonat ini dapat melepas monomer polikarbonat ya. Melepas monomer polikarbonat ini mengandung BPA ya. BPA itu adalah bisphenol A ya. Bisphenol A ini adalah endocrine disruptor ya, jadi bisa mengganggu hormon-hormon endokrin di dalam tubuh gitu ya. Jadi BPA, jadi polikarbonat ini mengandung bisphenol A ya. Mengandung bisphenol A yang dapat mengganggu hormon dalam tubuh ya. Jadi dapat mengganggu hormon endokrin sehingga bisa menyebabkan infertil ya, tidak subur, kemudian gangguan genetik, pertumbuhan janin di dalam kandungan, kemudian juga dapat menimbulkan beberapa jenis kanker, yaitu kanker mame, kanker payudara, kanker prostat, dan kanker usus besar. Jadi juga dapat mengganggu pertumbuhan janin. Nah, itu polikarbonat. Jadi memang kalau Anda ingin, polikarbonat ini ada dijual sebagai misalnya botol susu bayi juga ada ya. Kalau di FDA ya, jadi di Amerika itu Badan POM Amerika itu melarang penggunaan polikarbonat yang mengandung BPA, yang mengandung bisphenol A. Jadi boleh menjual kemasan pangan polikarbonat tapi yang tidak mengandung BPA. Tapi kalau di negara kita polikarbonat ini masih tidak ada larangan ya untuk bahwa dia mengandung BPA. Jadi polikarbonat di sini berpotensi melepaskan BPA gitu, ya.
Jadi cuman dia tuh kuat, tahan benturan, tahan panas, tahan dingin gitu ya. Kemudian juga tahan terhadap lemak juga ya, tahan terhadap lemak dan dapat dipanaskan ya. Dia tidak mudah pecah ya, biarpun dibanting-banting ya, seperti kita lihat galon air itu sekali dibanting-banting ya. Memang kalau dengan plastik yang lain mungkin bisa pecah atau bisa retak, tapi kalau polikarbonat ini memang tahan banting ya. Namun ya memang ada, jangan Anda membeli kemasan botol susu dari polikarbonat. Anda lihat aja di belakangnya botol susu itu ada tulisan, ada segitiga dengan angka 7, Anda jangan beli ya. Jadi kalau mau yang aman, belilah plastik dari yang kemasan nomor 2, kemudian nomor 5 dan nomor 4 dan nomor 5 ya. Jadi high density polyethylene, low density polyethylene atau polipropilene. Polipropilene ini adalah sampai saat ini dianggap adalah kemasan pangan plastik yang paling aman. Jadi bagaimana caranya nih kita supaya, sebab semua botol minuman bentuknya sama ya, botol minuman. Nah tapi bisa dibuat dari berbagai-bagai bahan plastik. Karena itu seluruh dunia mewajibkan mencantumkan kode tara pangan. Jadi bagaimana caranya kita memilih plastik, jenis plastik yang tidak memberi dampak buruk bagi kesehatan. Yang pertama kita melihat jenis plastik. Jadi kalau kita ingin membeli kemasan pangan dari plastik, kita lihat biasanya di bagian bawah kemasan pangan itu kita bisa melihat segitiga daur ulang. Nah, segitiga daur ulang itu di dalamnya ada angka. Jadi kita lihat kalau angka 1 misalnya polietilen PET, tulisannya itu polietilen tereftalat. Jadi kita bisa tahu bahwa misalnya plastik nomor 1 itu tidak boleh dipakai lebih dari 1 kali agar tidak membahayakan kesehatan. Nah kemudian selain kita melihat jenis plastik dari segitiga daur ulang, juga kita melihat tanda food grade ya, logo tara pangan, bahwa kemasan pangan itu memang layak untuk mewadahi makanan. Itu kita akan bisa lihat logo tara pangan itu berbentuk gelas dengan garpu. Gelas dengan garpu ya. Jadi itu logo tara pangan. Kemudian juga selain itu ada tanda-tanda lain yang perlu kita perhatikan. Jadi di kemasan pangan itu juga ada tanda-tanda lain, misalnya bahwa kemasan pangan itu aman untuk dimasukkan ke dalam microwave ya. Mungkin jadi tandanya seperti ini ya. Jadi ini adalah tanda bahwa kemasan pangan itu aman untuk dimasukkan ke dalam microwave. Jadi kemudian juga kita akan bisa kita perhatikan kalau kita ingin memasukkan kemasan pangan itu ke dalam freezer, kita lihat apakah ada tanda bahwa kemasan itu aman dimasukkan ke freezer ya, tandanya seperti ini ya. Jadi kita harus perhatikan. Jadi sebab kita tahu ada plastik yang jika dimasukkan ke dalam freezer menjadi rapuh, jadi tidak bisa dimasukkan ke dalam freezer. Jadi kita harus perhatikan logo-logo yang ada di bagian bawah kemasan pangan. Nah, juga misalnya bahwa kemasan itu bisa dimasukkan ke dalam oven ya. Jadi untuk amannya kita lihat tanda-tanda dan logo-logo yang ada di bagian bawah kemasan pangan. Jadi kita bisa tahu jenis plastik mana, sehingga kita bisa pilih jenis plastik mana sih yang kita akan beli. Misalnya untuk makanan bayi tentunya kita pilih plastik yang tahan panas, karena makanan bayi selalu dimasukkan ke dalam wadahnya dalam suhu panas. Kemudian nanti kalau sudah hangat-hangat kuku baru diberikan kepada bayi. Jadi kemasan itu, wadah itu harus tahan panas begitu ya. Jadi demikian yang caranya untuk memilih plastik mana yang
akan kita beli dan plastik apa sih yang aman ya. Jadi kita melihat logo Tara Pangan, kemudian segitiga daur ulang. Dan jadi kita bisa lihat angka berapa yang ada sehingga kita tahu bahwa itu adalah plastik apa yang akan kita beli. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan, dan juga kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali isu tentang mikroplastik. Jadi mikroplastik itu tidak sama dengan monomer ya. Jadi monomer, kalau plastik itu monomer plastik adalah molekul yang membentuk plastik ya, yang membentuk plastik. Jadi kita tidak bisa lihat monomer dengan mata telanjang. Jadi apakah misalnya di kemasan air minum ini misalnya ada monomer nggak sih? Kita nggak bisa lihat karena kita hanya lihat air saja. Monomer itu akan terlepas ke dalam air tapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, kalau mikroplastik itu adalah partikel plastik yang bisa kita temukan karena kita melakukan mengelola pembuangan limbah plastik itu sembarangan ya, sehingga plastik itu nanti partikel plastik yang namanya mikroplastik itu adalah partikel plastik, jadi pecahan-pecahan plastik yang besarnya kurang dari 5 mm. Jadi mikroplastik itu bisa dilihat dengan mata karena 5 mm itu kan setengah senti ya. Nah, kemudian mikroplastik yang lebih kecil juga ada, namanya mikroplastik kecil, itu kurang dari 1 mm. Nah, kemudian ada juga nanoplastik. Jadi itu adalah pecahan-pecahan partikel-partikel plastik yang pembuangannya, limbahnya itu dibuang sembarangan. Jadi sehingga mencemari lingkungan, kemudian akan memberi dampak buruk, misalnya jika larut ke dalam sungai bisa menyumbat saluran-saluran, kemudian bisa dimakan oleh hewan-hewan air sehingga dapat hewan-hewan itu bisa mati. Juga plastik-plastik yang terbuang ke laut dimakan oleh ikan-ikan laut sehingga ikan-ikan itu bisa mati, dan juga bisa kita temukan juga di misalnya air minum, limbah air hujan dan sebagainya ya. Itu adalah partikel plastik, bukan monomer ya, jadi yang bisa mencemari lingkungan, kemudian dia dapat membahayakan kesehatan. Nah, itu informasi yang bisa kita berikan sehingga mengelola plastik itu, membeli plastik itu juga dengan cara tertentu, dan mengelola pembuangan plastik, limbah plastik itu